tahun 1903. Cuma kalau bentuknya sama, cuma dulu dari papan-papan, nisannya dari batu hitam terus diganti marmer dan diganti batu bata itu. Jadi di sini itu ada sebuah hutan namanya Hutan Mentau, itu di bawah kekuasaannya Sultan Hadiwijaya Pajang. Di Pajang kala itu sedikit mempunyai masalah, dan akhirnya yang dapat mengkondisikan masalah itu adalah Ki Ageng Pemanahan bekerjasama dengan Ki Julmartani dan Ki Penjawi. Setelah dapat mengkondisikan masalah itu, maka Ki Ageng Pemanahan dikasih hadiah berupa hutan mentau di sini. Setelah dikasih, beliau kurang lebihnya tahun 1556. Beliau mulai datang ke hutan mentau ini dan mulai membuka hutan. Beliau sementara waktu bertempat tinggal di sini. Sekalian selain daripada ingin memperkembangkan daerah ini, juga beliau tidak lepas dari syiar agama Islam kala itu. Maka akhirnya beliau juga dapat mendirikan keraton Mataram, kota gede Keraton Mataram Islam. Dan Ki Ageng Pemanahan kalau datang ke sini itu dengan beberapa keluarganya, diantaranya anaknya yaitu Danang Sutowijoyo, ibunya yaitu Nyai Ageng Enis, dan juga beberapa prajurit ataupun pengikutnya. Terus Ki Ageng Pemanahan dan Danang Sutowijoyo bercita-cita ingin sebuah hutan mentau itu menjadi kota besar ataupun kota gede. Maka cita-cita itu dengan adanya membangun keraton Mataram Islam kota gede, akhirnya pun menjadi pusat kota yang dalam berpusat pemerintahan itu. Setelah keraton jadi kurang lebihnya tahun 1579, akhirnya Danang Sutowijoyo, putranya Ki Ageng Pemanahan, itu memproklamirkan diri sebagai Raja Mataram Islam Kota Gede yang pertama. Danang Sutowijoyo bergelar Kanjeng Gusti Panembahan Senopati ing Ngalogo Abdurrahman Sayyidin Panatep Panatogomo Khalifatullah. Jadi dari gelarnya beliau itu tanggung jawab dalam kehidupannya, yaitu Kanjeng Gusti Panembahan Senopati Ngalogo. Di tengah-tengah kancahnya kehidupan ini, beliau sebagai senopati dalam hal memuliakan rakyat, membuat nyamannya rakyat, juga dalam hal syiar agama beliau sebagai Khalifatullah itu tadi. Jadi kalau Ki Ageng Pemanahan itu posisinya adalah perintisnya kerajaan Mataram. Kalau Panembahan Senopati ataupun Danang Sutowijoyo itu yang menjadi raja. Karena kala itu Ki Ageng Pemanahan mendapatkan wahyu dapat menurunkan raja-raja di tanah Jawa ini. Sedangkan putranya Panembahan Senopati ataupun Danang Sutowijoyo itu mendapatkan wahyu keprabon, wahyu menjadi raja. Yang mulai bertahta kalau tahun 1579 sampai dengan 1601 beliau wafat. Beliau digantikan oleh putranya yaitu Raden Mas Jolang. Bertahta mulai 1601 sampai dengan 1613, Raden Mas Jolang bergelar Senun Prabanyakrawati. Kala itu di sini itu sebagai rumahnya. Kalau keratonnya itu ada 300 meter dari sini. Keraton Mataramnya itu ya. Kalau mau ke sana nanti keluar parkiran itu terus ke kanan lurus itu 300 meter. Batu Gilang itu ya? Iya, Batu Gilang itu adalah singgasananya Panembahan Senopati. Itu sampai ke Batu Gilang, sampai ke Raja Mataram yang kedua itu tadi, Prabu Anyaprawati.
Beliau wafat 1613. Beliau digantikan oleh Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo sebagai Raja Mataram yang ketiga. Kala Sultan Agung itu kerajaannya dari sini dipindah ke Kerto. Terus di sini untuk makam itu karena waktu Keraton Maujadi itu neneknya Panembahan Senopati itu kan meninggal. Yang Kemanahan memerintahkan pada Panembahan Senopati supaya neneknya itu dikubur di sebelah utara rumahnya, di sebelah barat masjid. Terus Ki Ageng Pemanahan meninggal juga di situ, Panembahan Senopati juga di situ. Kenapa? Fungsi daripada ataupun kegunaan daripada berziarah. Paling tidak kita itu dalam berziarah itu menghormati jasa-jasanya beliau-beliau pendahulu kita yang memang tidak sedikit jasa-jasanya untuk kehidupan bangsa ini. Dari hutan dijadikan kota, lain daripada itu sebagai fungsi daripada berziarah itu seperti itu. Terus kenapa kalau kita berziarah kepada orang tua kita, mbah kita, yaitu kita juga menghormati daripada jasa-jasanya mereka. Kalau kita sering berziarah itu memang tidak bisa diceritakan, tapi akan dapat kita rasakan untuk ketenangan jiwa kita, untuk ya perasaan yang nyaman dalam diri kita. Karena apa? Secara integral itu kan kayak menyatu toh. Pokoknya kita dengan simbah-simbah kita atau orang tua kita, meskipun sudah tidak ada, tapi kan secara integral itu udah kayak menyatu kalau kita sering berziarah. Lain daripada itu karena yang udah meninggal itu kan yang dibutuhkan doa. Beliau sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi kecuali doa itu. Nah, kalau di sini sendiri Pak, pemakaman yang paling sering didatangi oleh para ziarah ya, pemakaman siapa? Ki Ageng Pemanahan Panembahan Senopati, Prabu Hanyokrowati, nanti ke Nyai Ageng Nis, ke Joko Tingkir, dan terus biasanya dijamak. Dijamak itu dalam doanya ya. Iya. Duduknya di depan ngeli gitu ya. Kalau Joko Tingkir itu siapa Pak, nama asli Pak? Nama apa? Nama aslinya. Nama aslinya itu Mas Karebet. Ya. Mas Karebet. Tokoh apa? Tokoh Itu kan Sultan, itu Raja Pajang itu. Tapi kalau Bapak sendiri tahu nggak sih arti dari nama Joko Tingkir itu? Sultan Hadiwijaya. Itu apa? Melambangkan sebuah kekuatan. Wijaya itu kekuatan dalam kehidupan. Artinya kita pun tertentu itu untuk memuliakan, membahagiakan, bisa berguna bagi sesama. Dulu sebelum dirapiin begini jadi tempat bersejarah dulu masih jadul sekali ya Pak ya? Masih hutan dulu apa? Ya, kalau dulu itu kan di sini kenapa dirapikan seperti itu tuh? Karena dulu di sini pernah kebakaran habis. Maka oleh beliau Pakubono yang ke-10, kurang lebihnya tahun 1903, itu direnovasi kayak itu. Cuma kalau bentuknya sama, cuma dulu dari papan-papan, nisannya dari batu hitam, terus diganti marmer dan diganti. Kalau untuk aturannya untuk berziarah ke sini itu apa saja? Mungkin yang warga bukan Jogja kan belum tahu. Ya, untuk aturan masuk ke makam secara umum gitu ya, itu udah ada harinya tertentu. Itu hari bukanya makam itu untuk umum itu hari Minggu, Senin, Kamis, dan Jumat. Hari Minggu itu jam 10 sampai dengan jam 1. Hari Senin juga seperti itu. Hari Kamis juga seperti itu. Hari Jumat mulai jam 1 siang sampai jam 4 sore. Tentang pakaiannya yang itu sudah jadi harga mati, itu pakaian adat seperti tadi yang dipakai tadi. Peranaan ya seperti ini. Kalau ini harga mati memang kalau masuk seperti ini mbaknya juga harus seperti itu. Namanya apa Pak? Kalau itu peranakan. Ini peranakan. Kalau yang ini namanya itu kemben Mbak. Ya. Terus tadi ngobrol sama ibunya yang gantiin itu ada larangan nggak boleh dengan motif parang. Ya. Motif parang itu secara status kan itu pakaian raja dan putranya. Itu yang jelas pakaian keluarga kerajaan. Kalau untuk dari
keraton sendiri itu setiap dalam momen apa berziarah ke sini, Pak? Momen yang jelas itu dari keluarga keraton itu pas bulan menjelang bulan puasa itu, Mbak. Munggahan. Ruah ya. Orwah. Ya. Ruah atau Syakban itu. Kalau yang di belakang itu kan sendang putri ya? Sendang seliran itu kakung dan putri itu, laki dan perempuan. Sejarahnya tuh dulu gimana tuh, Pak? Ya. Jadi karena beliau setelah membuka hutan di sini, bertempat tinggal di sini, itu beliau juga membuat adanya pemandian itu untuk kebutuhan sehari-hari. Maka dinamakan dengan seliran itu dari kata saliro. Saliro itu badan. Jadi sendang itu yang membuat dilakukan sendiri oleh Ki Ageng Pemanahan itu. Nah, Pak, kan ada tadi makam yang separuh itu, Pak. Ya, Separuh di dalam. dan separuhnya di luar. Ya. Itu bisa diceritain. Iya, itu Kiai Wonoboyo Mangir. Itu sebagai gambaran bahwa Kiai Wonoboyo Mangir itu dari daerah Mangiran, daerah Bantul sana. Itu dulu di kala Panembahan Senopati mendirikan kerajaan Islam. Itu beliau tidak mau tunduk di bawahnya Mataram. Bermusanya cuma sepintas sampai tidak mau tunduk, pokoknya tidak mau di bawahnya Mataram. Nah, tapi akhirnya beliau itu jatuh cinta kepada putranya Panembahan putrinya Panembahan Senopati, Roro Pembayun. Oh. Akhirnya menjadi menantunya. Nah, jadi berarti kalau sepotong-sepotong gitu mah karena bangunan aja ya? Iya, ya memang disimbolkan seperti itu. Dulu tadi tidak mau di bawahnya Mataram, tapi akhirnya juga jadi satu menjadi keluarga besar di Mataram. Jadi separuh-separuh. Ya, Namanya siapa? Kiai Wonoboyo Mangir. Kiai Wonoboyo Mangir. Ya karena beliau telah diberikan bumi perdikan, bumi kemerdekaan yang dari Majapahit dulu. Nah, jadi beliau tetap mempertahankan bumi perdikan yang merasa lebih tua toh. Kalau pendiriannya itu baik, ya gimana itu mempertahankan. Umpamanya panjenengan dikasih dari simbahnya, ya panjenengan mesti mempertahankan toh. Ya kayak gitu. Terus juga karena beliau sebagai apa ya, menjadikan pemimpin dalam padepokan di sana itu, ya beliau kan juga melindungi pengikutnya toh. Banyak pengikut kiai lah ya. Ya banyak kalau itu. Tapi ya akhirnya menyatu juga itu tadi. Tapi maaf mau tanya, yang di dalam itu kan ada Panembahan Senopati, lalu ada Joko Tingkir dan yang lainnya. Untuk Roro Pembayunnya sendiri di mana ya? Ya. Jadi Roro Pembayun nggak di sini. Karena dikala Ki Ageng itu meninggal, itu posisinya Roro Pembayun itu hamil. Maka Roro Pembayun dikasihkan ke Kiai Jogo Makuto atau Ki Ageng Karanglo yang kurang lebih 1 kilometer dari sini. Itu tapi Ki Ageng Karanglo dijanji tidak boleh ngumpulin Roro Pembayun sebelum Roro Pembayun itu melahirkan. Nah, dikala melahirkan sudah menjadi kehendaknya ilahi. Roro Pembayun itu meninggal pas melahirkan itu. Mempunyai putra laki-laki namanya Maduseno Wonoboyo. Maduseno Wonoboyo. Itu setelah dewasa beliau ke Banyumas menjadi bupati di Banyumas yang pertama kali. Nah, terus kita berada sedikit dari pemakaman. Di belakang itu kan ada kolam lele. Ya. Lele yang besar itu sebagai simbol atau ada makna atau arti Atau khusus? emang dipelihara doang? Atau emang cuma dipelihara Ya. saja? Memang dulu dikala Ki Ageng Pemanahan Panembahan Senopati membuat adanya kolam itu memang beliau miara itu. Dulu sama bulus kuning, tapi bulusnya itu terakhir kali mati 1987. Sampai sekarang belum ada lagi. Itu karena kalau hewan air kayak gitu kan beranak pinak kan Mas. Namanya ya termasuk lele-lelenya itu juga. Tua-tua ya Pak umurnya? Iya, beranak pinak. Sedang kita kan nggak tahu udah agak gede-gede baru kelihatan ya.
yang meninggalnya itu matinya bulus kuning yang terakhir. Itu gede Pak, gede banget. Wah, gede banget kalau itu. Kalau mati dikubur Pak itu. Ya, kuburannya di atasnya Oh, yang sendang ada laki-laki tuh, yang ada patungnya. Ya, itu. Ya, ada patungnya. Begitu udah nggak ada lagi tuh generasinya. Belum ada. Bertelur di dalam liang. Nanti terusnya udah jalan kemana-mana kan kita juga nggak tahu. Dikasih makan itu Pak. Enggak, kalau dikasih makan nanti kalau dikasih makan itu sok kotor airnya itu loh malah. Terus mereka makan apa, Pak? Ya paling lumut-lumut, terus ada yang peziarah-peziarah ke sana itu sok ngasih daging atau apa gitu. Ya ada itu kan Pak, ada treatment apa ritual murah sendang gitu. Ya itu 1 tahun sekali itu dilakukan. Kita menyesuaikan, Mbak. biasanya Ubur rampe apa aja? ya ubur rampenya itu biasanya cuma tumpeng itu loh, Mbak. Masih tumpeng itu 2. Terus nanti secara simbolis ada serah terima di masjid itu dari atasan menyuruh ke bawahan untuk membersihkan sendang itu. Setelah prosesi acara serah terima itu baru kita ke sini untuk mengambil air itu. Nah, setelah itu kita bersama-sama untuk membersihkan. Kalau lelenya itu, kalau ikan lele kan anu toh, kuat banget toh. Jadi kalau lelenya itu enggak diangkat. Enggak diangkat. Padahal airnya sat kan? Iya, tapi kalau lele kan enggak apa-apa. Terus begitu kita buka mata airnya kan terus ada air lagi. Ya dari bawahnya makamnya Panembahan Senopati. Itu yang sendang laki-laki, kalau yang perempuan dialirkan dari pohon beringin itu. Nah, aku mau tanya, yang masih tersisa dari alas mentau apa, Pak, sampai sekarang? Oh, maksudnya kalau pohon mentau masih ada di sana itu, di depan Bangsal Duda itu. Itu usianya udah berapa lama Pak? Kalau itu masih baru, kalau lama kan itu cepet gede. Jadi itu paling sekitar 10 tahunan lah itu. 10 tahun. Tapi udah bercucu. Iya, udah cicit dan cicit itu. Udah. Ya, kalau yang beringin itu memang itu tua banget. Kalau yang beringin itu sebelum keraton berdiri Oh, itu. yang di depan ya? Nah, yang itu yang gede itu loh. Yang gede yang depan. Itu di sini masih berwujud hutan belantara itu, ringin itu udah ada. Ditanam oleh Sunan Kalijaga itu sebagai pertanda bahwa disinilah besok akan tumbuh sebuah kota raja. Iya. Kerajaannya aja 1579 toh. Itu baru jadi, ya itu jauh sebelumnya. Iya, paling sekitar berapa antah itu. Berarti sebenarnya luas dari kota gede ini, kerajaan Mataram Islami sebenarnya luas ya, Pak ya? Iya. Kalau wilayahnya toh. Iya. Kalau wilayahnya luas, Mbak. Saat dipimpin oleh Panembahan Senopati berarti Iya. luas dulu. Apalagi pas dipimpin oleh Sultan Agung itu seluruh tanah Jawa, Mbak. Iya, pas kalah Sultan Agung itu seluruh tanah Jawa. Itu wilayahnya Mataram, kota gede. Bukan di Imogiri, harusnya kan di Imogiri gitu. Ya. Iya, beliau meninggal kala tahun 1828. Kala itu yang pertama keadaannya negara ini genting banget. Jadi yang pertama untuk menyelamatkan jasadnya. Terus yang kedua itu memang amanat dari beliau. Iya. Meskipun di sini sudah tutup, Pak. Jadi beliau tidak lewat pintu karena raja lebih bijaksana toh. Di sini sudah tutup itu tidak lewat pintu ini. Beliau menjebol benteng yang di belakang sana. Setelah itu saja bisa masuk, itu ditutup lagi. Memang nggak ditutup, malah dibuat prasasti itu. Memang dikasih apa? Ini memang bekas dijebol gitu itu kelihatan. Itu di Imogiri semua memang Di sini ya? Ya, gimana? Dua doang di sini. Iya, yang Hamengkubuwono II yang di sini. Berarti yang di dalam ini adalah keturunan-keturunannya semua ya? Iya, itu masih keluarga semua. Yang di dalam, tapi yang di luar ini itu pengikutnya atau prajurit-prajuritnya yang dulu ikut membantu membuka hutan. Membuka hutan itu loh. Pada waktu membuka hutan itu prajurit-prajuritnya yang membantu.
makanya jadikan satu kan tetap dianggap keluarga juga, atau karena sebagaimanapun dan apapun itu tetap ikut memperjuangkan perkembangan daripada keraton. Kalau ini rumahnya berarti. Iya, yang daerah sini rumahnya. Ini kan ada kampung pesanggrahan. Kemungkinan besar dulu pesanggrahannya itu di sini. Sama ini deh Pak, kita kan udah belajar sedikit sejarahnya nih. Terus kan di beberapa tempat pemakaman itu kan biasanya kan ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Ya. Di sini pernah nggak sih Pak ada misalkan kayak peziarah melakukan pelanggaran lah ibaratnya. Terus ada hal yang terjadi gitu. Kalau selama saya jaga di sini itu saya belum pernah nemu yang melanggar itu. Jadi memang udah aturannya udah kayak tadi kita bilang kayak baju aja udah harga mati ya. Iya, ya harus itu. Dan memang kalau misalkan kalian mau masuk berziarah ke sini itu memang semuanya udah ketat sekali aturannya ya. Dan memang dulu itu memang ada tulisan di sana, Mas, ada nggak tulisannya? Memang tidak boleh ada paranormal atau sesuatu yang kayak gitu. Memang itu sudah dipatenkan di sini, tidak boleh ada seperti itu. Larangan ya di situ. Iya, larangan yang di situ. Jadi kayak misalkan untuk biar sugih-sugih lah gitu, yang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya di sini tuh dari tulisan itu sebenarnya biar semuanya nyaman lah. Gimana menurut Bapak? Ya kan, jadi kan semuanya nyaman, teman niatnya sini berziarah. Nanti kalau ada yang kita juga nggak tahu mengaku sebagai paranormal, mau gini-giniin, ya intinya apa akhirnya ya cuma nggak pas dengan apa yang mereka inginkan, mau berziarah, mau mendoakan, akhirnya malah menggok lah. Ya, jadi ya itu tadi kita tuh berziarah ya itu niat kita mendoakan. Tolong kepada semua masyarakat dalam kita menghormati kepada leluhur kita, kepada pahlawan-pahlawan kita yang telah banyak jasanya untuk negara, untuk agama, untuk sesama, apalagi untuk keluarga. Tolong kita hargai semua itu. Yang kalau sudah meninggal ya kita ziarahi, kita berikan doa kepada Allah Yang Maha Kuasa supaya bisa diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal kebaikannya, sehingga diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk selanjutnya bagi yang muda-muda terutama, setelah kita berdoa, kita menghormati kepada pahlawan nenek moyang kita, keluarga kita, insya Allah kita pun besok kalau meninggal juga akan dibegitukan oleh anak cucu kita nanti. Amin. Ya, terima kasih teman-teman semua. Jadi kalau misalkan kalian ziarah atau ke makam kemanapun itu, tujuannya adalah hanya untuk silaturahmi dan mengenang jasa-jasa mereka yang telah mendahului kita. Jangan datang ke makam niatnya nyari wangsit, nomor togel ya Pak, karena kan banyak kan kadang-kadang seperti itu. Dan pastinya jika kita mengenang leluhur kita, mendoakan leluhur kita, dan siapapun yang telah meninggal dunia atau yang mendahului kita doakan agar apa yang menjadi doa-doa kita bisa menjadi kelapangan dan juga cahaya. Amin. Untuk membantu setiap doa-doa kita. Amin. Tempat-tempat seperti ini, tempat-tempat bersejarah di Kota Gede maupun di kota lainnya itu semoga menjadi favorit buat anak-anak muda pastinya untuk tertarik belajar sejarah, untuk menghormati siapa pendahulu kita dan untuk menghargai di setiap tempat itu pasti ada tata caranya, ada etikanya. Amin.
Karena tanpa leluhur kita, tanpa pendahulu-pendahulu kita, tidak akan pernah ada Nusantara yang beraneka ragam, yang tidak ada banyak hal seperti kita mempelajari budaya, sejarah, dan ras-ras lainnya tanpa leluhur kita. Jadi jas merah jangan lupakan sejarah. Sejarah.